duduk kembali. Shalom. Orang. Selamat Natal mari kita seluruhnya. Bapak Ibu, saudara, saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat datang dan shalom untuk kita semua. Saya yakin bahwa semua sungguh-sungguh berbahagia pada hari ini. Natal begitu indah, penuh damai dan sejahtera. Natal membawa kita pada suasana persaudaraan, penuh kasih dan mesra dari Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan ayat 2, dan di ayat 2 jemaat kami undang berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Saudara-saudari, marilah kita habiskan ibadah perayaan Natal ini dengan menyatakan kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Kita sembah dan puji nama Tuhan di dalam nama Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu. Kami memuliakan Engkau di dalam ibadah ini. Biarlah Roh Kudus yang menyejukkan hati dan jiwa kami. Sentuhlah hati dan jiwa raga kami dengan sentuhan napas kasih yang menghidupkan iman dan pengharapan kami. Kuatkanlah kami dan mampukanlah kami untuk terang dan bercahaya, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Jauhkanlah langkah kami dari yang sesat. Biarlah terang abadi yang bersinar atas kami sampai kekal selama-lamanya. Demi nama putra Tuhan Yesus Kristus yang malam ini kami rayakan kelahirannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan kembali. Kita puji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 99 ayat 1 dan ayat 3. Bersiap-siap liturgi anak-anak.
Dunia bergetar, sungai-sungai bertepuk tangan, gunung-gunung bergoyang, seluruh isi bumi bersorak-sorak memuji nama Tuhan. Kehidupan berubah dan harapan kian nyata. Itulah perubahan kehadiran Yesus Kristus di dunia ini. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tua dengan Tuhan, karena manusia lebih tinggi. Lukas 14. Kemuliaan bagi Allah dan pada Imam tinggi, dan kami sejahtera di bumi dan cara manusia yang berkenan kepadanya. Oke. Kita bernyanyi dengan memuji Tuhan dari buku ini nomor 56 ayat 1. Pertolongan pada kita adalah di dalam nama Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekalian dikatakan bersukacita. Amin. Karena itu sempurnakanlah sukacita dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikiran dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, segalanya dengan hati sama-sama menanggapi lain pertama dari Yesus. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam Allah yang namanya kesetaraan dengan Allah, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dengan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati dari salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakannya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus Kristus segala dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Jemaat bersama dulu. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 119 ayat 1 dan ayat 2 dan bersiap-siap liturgi yang pertama.
Marilah kita dengarkan liturgi yang pertama tentang penciptaan bumi serta isinya. Kejadian 1 ayat 1 sampai 5. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum terbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera air. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkanlah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Kejadian 1 ayat 6 sampai 8. Firmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dan air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Kejadian 1 ayat 9 sampai 13. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tunas-tunas tumbuhan-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon-pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah terang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Kejadian 1 ayat 14 sampai 19. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semua itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Kejadian 1 ayat 20 sampai 23. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Kejadian 1 ayat 24 sampai 25. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, dan jadilah segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan ternak atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya,
menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian 1 ayat 28-30. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang melayang di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang melayang di bumi yang berbawah, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 64, bersiap-siap liturgi yang kedua. Marilah kita dengarkan liturgi yang kedua tentang manusia dan Taman Eden. Kejadian 2:4-7. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan hal itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu, tanah, dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kejadian 2 ayat 8-9. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat.
Kejadian 2 ayat 15 sampai 16. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Kejadian 2 ayat 22 sampai 24. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengannya. Dan Bundi, Nahor, yang namanya Reuma, melahirkan anak juga, yakni Tebah, Gaham, Tahas, dan Makha. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dia akan dinamai perempuan, sebab dia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mazmur 104 ayat 1 sampai 5. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar, Engkau yang merupakan keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraan, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala-nyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Mazmur 104 ayat 24. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan. Mazmur 104 ayat 31 sampai 34. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasa. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermaksud di Allah selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Mazmur 105 ayat 1 sampai 5. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarkan bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkan. Mari kita dengarkan vokal solo dari Situ AKR Sarumaan.
sedang mengantarkan segala menuju pelukan kasih-Nya yang suci. Tuhan tak pernah mengecewakan. Dia setia dengan janji-Nya. Dia ingin berdiam di dalamnya untuk mekar dan berbuah. Dia telah menitipkan segelintir kebenaran untuk semua manusia. Percayalah pada kebenaran yang paling mulia dan terindah, dan percayalah bahwa Tuhan sedang mengantarkan segalanya menuju pelukan kasih-Nya yang suci. Tuhan tak pernah mengecewakan. Dia setia dengan janji-Nya. Dia ingin berdiam di dalamnya untuk mekar dan berbuah. Dia telah menitipkan segelintir kebenaran untuk semua manusia. Dia telah menitipkan segelintir kebenaran untuk semua manusia. Terima kasih buat lagu bersama. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi buku ND nomor 697. Bersiap-siap liturgi yang ketiga.
kebesaran Tuhan. Mazmur 33 ayat 1-3. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bersyukurlah baginya dengan gambus. 10 kali nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Ketiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Mazmur 33 ayat 8-9. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia, sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Mazmur 33 ayat 12-15. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya. Ia menilik semua penduduk bumi, Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Mazmur 33 ayat 19-20. Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Mazmur 33 ayat 16-18. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa, seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Mazmur 136 ayat 1-3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Mas Doga Sirega.
Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan? Kejadian 3 ayat 2 sampai 3. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun meraba buah itu, nanti kamu mati. Kejadian 3 ayat 4 sampai 6. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kejahatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kejadian 3 ayat 14 sampai 15. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terpuruklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan burunglah engkau akan menjalan dan cukupkannya akan kau makan seluruh hidup. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan menentukan kepalamu, dan engkau akan menemukan kulitmu. Kejadian 3 ayat 12 sampai 17. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Kejadian 3 ayat 23 sampai 24. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkan nyalanya beberapa keruk dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Amin. Mari kita dengarkan trio vokal grup Yesus Juru Kemuliku.
Marilah kita dengarkan liturgi yang kelima tentang keberondongan manusia. Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anaknya manusia untuk melihat apakah ada yang berbudi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeka sekalian telah banyak tidak akan yang berdua baik surga seorang pun tidak. Mazmur 53 ayat 4 sampai 6. Tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Allah? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, padahal tidak ada yang menunjukkan. Sebab Allah yang menghamburkan tulang-tulang para pengepunmu, mereka akan dipermalukan, sebab Allah telah menolak mereka. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bangsa Israel. Apabila Allah memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Hosea 6 ayat 1. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah membuka dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Yesaya 5 ayat 22 sampai 23. Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras, yang membenarkan orang fasik karena suap, dan yang memungkiri hak orang benar. Yesaya 5 ayat 20 sampai 21. Celakalah mereka yang menyebut kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana dan menganggap dirinya pintar. Tuhan kami undang untuk berdiri. Marilah kita membacakan doa pengakuan dan pengampunan dosa secara responsorial. Kami datang kepadamu ya Tuhan, berdoa untuk pembaharuan dan pengampunan oleh Roh-Mu. Engkau mengetahui pelanggaran-pelanggaranku. Ya Tuhan, bangkitkanlah kembali sukacita dalam keselamatanmu kepada kami dan lengkapilah kami dengan Roh-Mu. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, telah mengasihi kita dan menganugerahkan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Melalui Dia yang hari kelahirannya kita rayakan saat ini, dosa-dosa kita semua diampuni di dalam nama-Nya. Ada kuasa pengampunan dosa bagi setiap orang yang percaya kepada-Nya. Barang siapa yang percaya akan beroleh keselamatan. Amin. Jemaat dipersilakan kembali. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 62 dan bersiap-siap liturgi Kana.
Yeremia 23 ayat 5. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menentukan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 11 ayat 1-2. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isaya, dan taruh yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah roh Tuhan. Akan ada padanya roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Lukas 2 ayat 1 dan ayat 2. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu berita menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Di ayat 6-7 dikatakan demikian. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lapis dan dibaringkannya di dalam palunan, karena tidak ada tempat lagi untuk di rumah penginapan. Lukas 2 ayat 8-9. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lukas 2 ayat 17-20. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di
Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah memuliakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Doa syafaat kita panggil Nyonya P. Siregar Bibir Pro Boru Sibarani. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari ini, buat perkenanan-Mu yang memperkenankan kami melaksanakan Natal Patogar Boru Bere Ibebere. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa buat pengurus dari Punggungan Patogar ini bersama dengan jemaatnya atau anggotanya. Engkau memberkati kami semua, memberi kesehatan panjang umur, bahkan rezeki yang melimpah. Engkau memberkati setiap pekerjaan kami, apapun itu. Kami boleh bersuka cita atas segala jerih payah bahkan lelah yang kami lakukan, yang kami kerjakan setiap hari. Kami berdoa buat pinopar keluarga besar Punggungan Patogar ini, mulai dari usia balita sampai dewasa, yang di dalam pendidikannya masing-masing. Tuhan, Engkau yang memberikan takut akan Tuhan kepada semua pinopar kami. Ya kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu ada menguasai hati, tubuh, roh, jiwa mereka, sehingga seluruh pinopar kami tetap di dalam firman Tuhan. Engkau memberkati masa depan anak-anak kami, Tuhan. Kami memohon Engkau memberikan kepada anak-anak kami yang mencari pekerjaan, Engkau memberikan bahkan menunjukkan pekerjaan yang sesuai dengan skill, ilmu mereka. Pada anak-anak dari Punggungan ini yang sempat
Pendeta Lukman Pasaribu MTA, Ketua Patogar G. Siregar, Ketua Panitia Natal AMT Siregar, mewakili nama Kawan Tubuh Pendeta B. Siregar Undip, mewakili Boru S. Sinaga, mewakili Bere Ibebere Nyonya DB Simatubang, mewakili anak-anak Evelyn Siregar.
kiranya yang memelihara hati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom buat kita semuanya. Selamat Hari Natal. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mau dipisahkan kita asal naik bulan coba keluarga asal menonton peraturan amalina kau berita Lukman Pasar itu waktu basi di dunia gereja Protestan Persekutuan PPP kemudian naik mengulas di kantor pusat membidangi di Departemen Diakonia. Kantor pusat di PPP malam-malam di jalan kantor di jalan Sempurna ujung Medan Peladan, jalan Kapalat Burung-Guna menuju Nenggolan, jalan Bunga di masa-masa Tuhan Tuhan dan kami Sadar Guru Dua Marwah, jalan Stasiun Komisi Cipata baru 2 jam untuk kami di Siatar Komis kami ala di Tugas Sodo Perbijamu Mangula di Siatar. Soalnya saya pengajar di teman-teman di Bangsa. Amamina membantu tema dari pasangan kami Imam Perayaan Natal Keluarga Besar Patugar Sektor 15 dan Joko, tertulis dari kitab Roma pasal 12 ayat 16a. Saya akan bacakan keseluruhan dari ayat yang ke-16. Roma 12 ayat 16, demikian pembacaan firman Tuhan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Oleh panitia membuat tema hendaklah kamu sehati sepikiran dalam hidupmu bersama, dan subtema dengan perayaan Natal ini kita semakin meningkatkan kualitas kebersamaan kita di Punggungan Patogar dalam nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mungkin kita sudah ada beberapa kali yang merayakan perayaan Natal sampai di tanggal 14 ini. Ada karena Natal Marga, Natal STM, Natal punggungan-punggungan yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Kristus Yesus, momen perayaan Natal sebenarnya itu merupakan momen sukacita dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita. Momen yang disambut berbeda dari bulan-bulan Januari sampai November. Kita melihat sukacita kita luar biasa dalam perayaan-perayaan Natal ini. Tapi Bapak, Ibu, dan supaya kita sepaham dan sepakat bahwa bagaimanapun latar belakang kehidupan Punggungan Patogar, ada mungkin yang kaya, ada yang mungkin ekonominya menengah, ada yang mungkin di bawah menengah. Tapi ketika kita masuk dalam konteks kumpulan ini, kita mau melihat bahwa mereka bukan dari latar belakang ekonominya. Kita mau melihat bukan dari latar pendidikannya. Kita bukan mau melihat mobil apa yang dia pakai. Tetapi kita mau melihat bersama Bapak, Ibu, bagaimana kasih Kristus mengikat kita dalam setiap perbedaan-perbedaan yang melekat dalam diri kita masing-masing. Kalau kita masih berkata bahwa aku lebih hebat dari dia, aku lebih kaya dari dia, aku lebih berpendidikan dari dia, aku lebih berpengalaman dari dia, maka hati-hati Bapak, Ibu. Konsep-konsep yang dibangun secara demikian akan menghambat pertumbuhan rohani kita. Itulah yang terjadi ketika pembangunan umat Tuhan terjadi di jemaat Roma. Ketika berbicara dari segi kesukuan, berbicara dari segi keegoisan, berbicara dari segi jabatan,
maka bukan kualitas yang dinomor satukan, tetapi penonjolan diri masing-masing. Hidup Minang di Pumuada, saya yakin di dalam Pumuan kita ini, tiga Pumuan yang di jalanan, awak itu memang di Pumuan pasari udah baik penentulan. Serindo kita seorang siang agak anggota, kamu pengurus unang harus tidak boleh nyanyi lagi. Saya nggak tahu dengan dasar apa banyak anggota menyatakan seperti itu. Ternyata kalau kita lihat pengurus itu tidak digaji, mengorbankan waktu, memberikan pemikiran bagaimana supaya persekutuan itu berkembang. Tapi ada juga memang kritikan yang terus datang menghantam seperti itu. Bapak Ibu, kalau kita melihat ini sebagai sebuah masukan yang baik, maka sesungguhnya kita sedang berdiri di atas kualitas yang baik. Maka kalau ada pun di antara hubungan kita, semoga tidak ada yang mencoba berkata yang demikian, ikut berlepas roh harus kita. Asal pun terjadi pemicu hal-hal yang tidak baik. Alam memang permasalahan dan siang berbahagia matarloan, burus yang nasohira-hira menjadi permasalahan dari permasalahan lebaga. Inilah diantisipasi di Apostol Paulus. Dia katakan kepada jemaat Roma, kalian sudah mengenal Tuhan, beribadah, percaya bahwa Dia telah lahir, bahwa jemaat Roma percaya bahwa Yesus itu telah lahir, jemaat Roma percaya bahwa Yesus itu telah mati, jemaat Roma percaya bahwa Yesus itu telah bangkit, bahwa jemaat Roma percaya bahwa Yesus telah naik ke surga, dan mereka percaya kelak Dia akan datang kedua kali. Paulus katakan ini bukan sekedar konsep. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang konsep, teori sekarang bisa sangat luar biasa. Jika kita Bapak Ibu duduk di gede-gede atau mungkin kita katakanlah hari ini, saya bisa katakan karena beberapa kali kalau saya duduk di gede, manusia sekarang ini sangat pintar berteologi Bapak Ibu. Sangat pintar berbicara tentang Alkitab, sangat pintar berbicara tentang Tuhan Yesus, sangat pintar berbicara tentang Israel, berbicara tentang Palestina, berbicara tentang Bethlehem. Tapi persoalannya Bapak Ibu bahwa kekristenan bukan hanya persoalan konsep-konsep yang dibangun, tapi persoalan kekristenan kita adalah kalau kita mengaku bahwa Yesus itu telah lahir, lalu Yesus telah mati di kayu salib, lalu Dia bangkit, lalu Dia akan datang kelak untuk kedua kalinya, maka sesungguhnya kita Bapak Ibu tidak lagi hidup dalam konsep-konsep yang demikian, tapi kita hidup dalam aplikasi apa yang Tuhan katakan untuk kita berbuat sama dengan yang lain. Aku teori mengenai kemaminan sangat luar biasa deh. Ketika berbicara tentang teori, hampir semua orang bisa berteori Bapak Ibu dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang cukup luar biasa, dengan kalimat-kalimat seolah-olah bisa menghipnotis. Tapi permasalahannya adalah Bapak Ibu bahwa kekristenan kita bukan hanya persoalan konsep dan teori, tapi kita dipanggil merayakan Yesus Kristus yang lahir, merayakan kehidupan dengan kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dari setiap kita pribadi lepas pribadi. Lalu melalui perikop kebenaran firman Tuhan hari ini, apa yang kita lakukan? Bagaimana kita supaya kita bisa membangun persekutuan, supaya kita boleh sehari sepikir dalam hidup berdampingan satu dengan yang lain. Ini yang penting Bapak Ibu. Bahkan ketika kita berbicara tentang keluarga sekalipun Bapak Ibu, ada macam perbedaan di sana ya. Ada macam konflik yang terjadi di tengah-tengah suami istri. Tapi sebagai orang Kristen di tengah konflik itu, hendaknya kita katakan jangan sampai bercerai. Tapi kita mau hidup menata. Bagaimana konflik itu semakin mematangkan perjalanan kita, semakin mematangkan kedewasaan kita, sehingga kita semakin mengenal siapa suami kita, mengenal bagaimana karakter istri kita. Ketika kita mau mengenal satu dengan yang lain, maka sesungguhnya akan mencoba membangun keluarga yang mau sehati sepikir dengan istri dan suami. Mula-mula duduk di suami di perjalanan di keluarga.
belum tentu lakinya atau belum tentu baik. Atau sebaliknya, kalau kata istrinya belum tentu juga baik. Tapi kalau suami istri melebur, saling berdiskusi, melihat kelebihan dan kelemahan masing-masing, kekuatan keluarga ini pasti akan teruji ketika diberhadapkan dengan persoalan kehidupan. Ini juga yang terjadi dalam komunitas kita. Maka yang pertama Bapak Ibu, supaya kita boleh melakukan apa yang dikatakan subtema ini, supaya kita semakin meningkatkan kualitas kebersamaan kita di lingkungan patogan dalam Tuhan. Maka yang pertama, bahwa Yesus datang kepada semua orang. Ketika kita melihat dan memahami dan mengimani dan berkata bahwa Yesus lahir di kandang domba di Bethlehem itu bukan hanya bagi para gembala saja ketika malaikat memberitahukannya, tetapi bagi kita sekalian yang ada di sini. Ketika kita berkata bahwa Yesus datang kepada semua orang, maka setiap kita pasti akan menunjukkan segala keegoisan kita untuk menerima bahwa orang lain juga Yesus kasihi sebagaimana Yesus mengasihi kami. Menurut pengesahan kita menginap di tahap berpikir nasionalis, percaya amanah, membangun komunitas, sekalipun ada konflik, pasti akan terlewati dengan baik. Hanya dengan melihat Yesus yang telah lahir di kandang domba, hanya dengan melihat Yesus bahwa bukti cinta kasihnya kepada dunia ini tanpa melihat latar belakang kita, dengan melihat itu dan kita mau refleksikan bagi kehidupan kita pribadi dan kelas pribadi, maka setidaknya akan menolong kita untuk membuat hubungan patogan semakin berkualitas dari tahun 2024 dan akan semakin berkualitas di tahun yang akan datang. Amin. Memang udah dibuka. DM Sarani pemenang hadiah utama. Tepuk tangan. Tadi berdoa biar dapat satu, Pak. Satu, dua, tiga.